Selamat datang di channel Wildan Tarigan dan selamat menonton. Dan hari ini gue akan storyin alur cerita film Transporter. Film ini menceritakan tentang seorang driver yang berusaha menyelamatkan 400 orang yang disekap dalam kontainer. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Dan intro. Cerita berfokus kepada seorang pengemudi driver yang bernama Frank. Dia bukanlah seorang pengemudi driver biasa, di mana dia tidak peduli apakah yang didatangkannya merupakan seorang penjahat atau orang biasa. Lalu dengan mobilnya canggih, dia pun pergi untuk menjemput seorang kliennya yang baru. Dan perlu diketahui, saat bekerja dia membuat peraturan sendiri dan dia tidak pernah melanggar peraturan yang dibuat sendiri itu. Dan akhirnya Frank pun tiba di tempat yang dimana dia menjemput kliennya itu. Dan ternyata saat kliennya keluar, kliennya merupakan seorang perampok yang baru saja merampok bank. Saat pemimpin perampok itu menyuruh Seng untuk maju, Frank menolaknya karena Frank mempunyai peraturan di mana berat dari penumpangnya tidak lebih dari 300 kg. Dan tentu saja penumpangnya harus dikurangi 1 orang. Awalnya pemimpin perampok itu menolak usulan Frank, tapi karena mereka terdesak, akhirnya pemimpin perampok itu menembak 1 rekannya. Dan barulah ketika kesepakatan tercapai, akhirnya Frank pun melaju cepat menghindari para polisi itu. Dan terlihat skill mengemudi Frank jauh di atas rata-rata dari pengemudi biasanya. Frank pun sempat terkepung oleh polisi, namun dengan kecerdasannya dia pun mampu menghindar dari para polisi tersebut. Dan tentu saja para polisi itu tetap tidak berhenti mengejar mobil Frank tersebut. Dan akhirnya dengan kehebatannya dalam mengendarai mobil, dia pun lolos dari kepungan para polisi tersebut dan membuat para polisi yang mengejar itu pun frustasi saat mengejar Frank. Dan Frank pun berhasil mengantarkan para perampok itu di tempat tujuan mereka. Pemimpin perampok itu pun takjub dengan kehebatan Frank. Dia pun meminta Frank untuk mengantarkan mereka ke tempat yang lebih jauh lagi. Namun Frank menolaknya karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Setelah perampok itu pergi, Frank pun meninggalkan tempat itu dan segera kembali ke rumahnya. Sampainya Frank di rumah, dia pun dengan sigap membersihkan mobilnya dan mengganti plat nomor tersebut dengan nomor yang baru, dan terlihat bahwa ternyata Frank sudah biasa dengan hal-hal seperti itu. Dan saat mencuci piring, Frank pun melihat bahwa perampok yang terkait tadi sudah tertangkap oleh polisi. Keesokannya, Frank pun kembali menemui klien yang baru, di mana klien yang baru meminta Frank untuk mengantarkan sebuah paket. Setelah meminta alamat dari paket yang akan dikirimkannya, Frank pun tanpa mengetahui isi paket itu menyetujuinya dan akan mengantarkan paket tersebut ke alamat yang dituju. Keesokan paginya, Frank pun menunggu paket yang akan dikirimkan, lalu datanglah 2 orang yang langsung menaruh paket itu di dalam bagasi mobil Frank. Tentu saja paket itu sangat mencurigakan karena Frank pun tidak boleh tahu apa isi dari paket tersebut. Saat Frank asik mengemudi, terlihat bahwa ternyata di tengah perjalanan ban Frank pun bocor. Dan saat Frank membuka bagasi mobil untuk mengambil kunci-kunci, ternyata paket yang dikirim itu tiba-tiba bergerak, dan itu membuat bahwa ternyata paket itu berisikan manusia. Namun Frank pun tidak peduli dan melanjutkan mengganti ban mobilnya. Setelah selesai, Frank pun pergi dari tempat tersebut. Saat sedang singgah di sebuah toko minuman, Frank pun membeli sebuah minuman dan langsung membawanya ke mobilnya. Lalu dia pun mengemudi mobilnya kembali. Dan saat mengemudi, Frank pun memberhentikan mobilnya dan langsung membuka bagasi. Dan ternyata minuman yang dibeli itu diuntukkan untuk seorang penumpang yang diculik. Dan ternyata penumpang itu merupakan seorang wanita yang sangat cantik. Frank pun melubangi
laban dari wanita itu dan memberikan minuman kepada wanita tersebut. Dan terlihat walaupun Sheng seperti mengedepankan pekerjaannya, tapi Sheng tetap peduli dan melanggar peraturan ibunya sendiri untuk memberi minum wanita tersebut. Saat mobil Frank kembali melaju, wanita itu pun kembali membuat ulah, di mana mau tidak mau Frank pun kembali membuka bagasi mobil tersebut. Wanita itu pun mengatakan bahwa dia ingin buang air kecil, dan karena Frank tidak mau mobilnya dikencingi oleh wanita itu, akhirnya Frank pun melepaskannya dan menyuruh wanita itu untuk membuang air kecil selama 1 menit. Dan wanita itu pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya dan langsung pergi dari tempat itu. Karena wanita itu tidak kunjung kembali, akhirnya Frank pun mengecek keberadaan wanita tersebut. Dan saat Frank mengecek keberadaan wanita tersebut, ternyata wanita itu berhasil mengelabui Frank dan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Namun Frank yang seorang mantan tentara tidak butuh waktu lama bagi Frank untuk menemukan kembali wanita tersebut, dan Frank pun akhirnya berhasil menangkap wanita tersebut. Frank pun kembali membawa wanita tersebut ke dalam mobilnya. Akhirnya Frank pun tiba di tempat tujuan paket itu berada. Frank pun langsung menyerahkan paket itu kepada orang yang ada di sana. Dan terlihat orang yang menyambut Frank adalah orang yang bernama Max. Max pun bertanya kepada Frank apakah Frank melihat dari isi dari paket tersebut. Tentu saja Frank tidak mungkin menjawab yang sebenarnya. Dia pun berbohong kepada Max dengan mengatakan bahwa dia tidak melihat isi dari paket tersebut. Max yang terlihat puas atas hasil kerja Frank, akhirnya dia pun memberi tugas tambahan kepada Frank, di mana Max menyuruh Frank untuk mengantarkan sebuah koper yang kurang lebih beratnya 1 kilogram. Di mana Max menyuruh Frank untuk mengantarkan kotak tersebut ke kota Grenoble. Dan seperti biasa, Frank pun singgah sebentar untuk makan siang. Lalu saat Frank ingin kembali ke mobilnya, tiba-tiba mobilnya meledak. Ternyata isi dari koper tersebut adalah sebuah bom waktu. Max ingin melenyapkan Frank karena Frank tahu bahwa isi dari paket tersebut adalah wanita yang diculik Max. Frank tentu saja emosi dengan perlakuan Max. Dia pun langsung mendatangi markas Max dan mengobrak-abrik markasnya. Dengan keahlian dari Frank, dia pun dengan mudah menghabisi semua orang-orang Max di sana. Setelah mengalahkan semua orang di sana, ternyata tujuan Frank bukanlah balas dendam, melainkan dia hanya ingin mengganti mobilnya yang rusak akibat ulah Max. Dia pun tidak segan mengambil mobil dari sana dan membawanya pulang. Saat menuju perjalanan untuk pulang, tiba-tiba wanita yang diculik Max berhasil menyusup ke mobil Frank. Tentu saja hal itu mengagetkan Frank. Frank pun langsung memberhentikan mobilnya dan menyuruh wanita itu turun. Namun Frank tidak tega dan memutuskan untuk membawa wanita itu pulang. Lalu Max pun bertanya kepada wanita itu siapa namanya. Wanita itu menjawab bahwa namanya adalah Lei. Dia berasal dari Cina. Frank pun bertanya kepada Lei mengapa mereka menculik Lei. Namun karena jawaban Lei yang terlalu bertele-tele, akhirnya Frank pun tidak jadi bertanya dan menyuruh Lei untuk makan, lalu melepaskan ikatan Lei. Setelah melepaskan ikatan Lei dan menyuruh Lei makan, Frank pun menyuruh Lei untuk menginap di rumahnya. Lalu Frank pun pergi untuk beristirahat. Dan saat ditinggal Frank istirahat, Lei pun penasaran dengan kotak yang ada di atas lemari dan dia tanpa sengaja menjatuhkan kotak tersebut. Disitulah dia melihat bahwa ternyata Frank merupakan mantan tentara militer. Pagi harinya Lei pun menyiapkan sarapan untuk Frank. Namun saat Lei ingin mengambil susu yang berada di luar, tiba-tiba datanglah seorang inspektur yang ingin menemui Frank. Tanpa basa-basi, inspektur itu pun langsung menemui Frank. Inspektur pun langsung bertanya tentang serpian mobil Frank yang hancur saat itu. Frank pun tidak ingin mengatakannya sebenarnya. Dia pun berhasil mengelak dengan memberi alasan yang akhirnya berhasil meyakinkan inspektur tersebut.
Karena cukup puas dengan jawaban Frank, akhirnya inspektur itu pun memutuskan untuk pergi. Saat inspektur itu telah pergi, tiba-tiba rumah Frank dibom oleh beberapa orang. Lalu orang-orang itu tersebut pun menembaki rumah Frank sampai rumah itu hancur. Beruntung mereka selamat karena masuk dalam sebuah bak, dan ternyata bak tersebut mempunyai tempat rahasia untuk melarikan diri dari serangan musuh. Alhasil mereka pun berhasil menyelam dari air bawah laut sehingga mereka dapat melarikan diri dari serangan musuh tersebut. Karena rumah Frank yang telah hancur, inspektur itu pun kembali menginterogasi mereka mengapa rumah Frank bisa hancur seperti itu. Namun entah kenapa, Frank terlihat tidak ingin menjawab yang sebenarnya. Padahal Frank tahu bahwa yang menghancurkan rumahnya adalah Max. Dan lagi-lagi, Max pun dapat menghindar dari pertanyaan inspektur tersebut. Dan saat si inspektur tersebut pergi, Lai tiba-tiba meretas komputer yang berada di kantor kepolisian tersebut, dan dia dengan komputer tersebut berhasil melacak keberadaan Max. Setelah itu mereka pun keluar dari kantor polisi tersebut. Lai yang mengetahui keberadaan Max mencoba untuk menemui Max, namun Frank terlihat tidak tertarik untuk balas dendam kepada Max. Frank lebih suka untuk hidup tenang dan damai tanpa mempunyai banyak musuh. Apalagi Max mengira Frank meninggal akibat serangan dari orang-orangnya. Tentu saja dia tidak akan mengincar Max lagi. Dan saat Frank ingin meninggalkan Lai pun mengatakan ada 400 orang yang berada di kontainer yang akan dijadikan budak oleh Max. Sehingga Lai harus menghentikan tindakan dari Max tersebut. Dan akhirnya Lai pun berhasil membujuk Max untuk ikut bersamanya menghentikan kekejaman dari Max. Sementara itu, inspektur yang membuka komputer berhasil menemukan muka Max di komputernya. Sementara itu, Max yang pergi ke kantornya berhasil disekap oleh Frank dan Lai. Lalu tanpa basa-basi, Frank pun bertanya kepada Max di mana keberadaan kontainer yang menyekap 400 orang tersebut. Namun, Max sepertinya tidak mau mengakui kejahatannya, di mana dia mengatakan kepada Frank bahwa dia tidak menyekap 400 orang tersebut. Dan saat Frank asyik mencari berkas di mana tempat keberadaan kontainer itu berada, tiba-tiba ayah Lai datang. Ternyata ayah Lai juga terlibat dalam kasus kejahatan tersebut. Dan karena kedatangan ayahnya, akhirnya Lai pun berhasil ditangkap, sedangkan Frank berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Namun akhirnya sang inspektur datang tepat pada waktunya. Tapi karena tidak punya bukti atas tuduhan Lai, mau tidak mau sang inspektur pun menangkap Frank. Di dalam penjara, sang inspektur pun bertanya kepada Frank, ada hubungan apa antara Frank dan Max? Frank pun menjelaskan bahwa Max menyekap 400 orang dalam kontainer dan mencoba meyakinkan inspektur bahwa Frank merupakan orang yang jahat. Karena sang inspektur sudah kenal lama dengan Frank dan tahu betul sifat asli Frank, akhirnya sang inspektur pun percaya terhadap kata-kata dari Frank. Lalu sang inspektur pun membantu Frank untuk keluar dari sel ini agar dapat menyelamatkan 400 orang yang berada di dalam kontainer itu. Sang inspektur pun pura-pura menjadi tawanan Frank, dan alhasil karena ide brilian dari sang inspektur, akhirnya Frank pun berhasil lolos dari sel tersebut. Setelah sampai di wilayah pelabuhan, akhirnya Frank pun pergi untuk menyelamatkan 400 orang tersebut sendirian. Tidak lupa Frank berterima kasih kepada inspektur karena telah membantunya. Sementara itu diperlihatkan Lai yang tengah dipaksa ayahnya untuk pergi berangkat bersamanya. Karena tidak mau pergi bersama ayahnya, Lai pun dipaksa ikut pergi bersama ayahnya. Sementara itu entah bagaimana Frank yang menyusup diketahui keberadaannya oleh Max. Alhasil Frank pun harus melawan Max dan anak buahnya yang mencoba untuk membunuhnya.
Frank pun dengan keahliannya berhasil kabur dari serangan anak buah Max. Saat kontainer itu hendak pergi, Max pun melompat dan bergelantungan di atas kontainer tersebut. Supir kontainer yang mengetahui keberadaan Max mencoba untuk menyingkirkan Max dan Max pun berhasil disingkirkan dan jatuh ke dasar laut. Mengetahui Frank yang jatuh ke laut, anak buah Max menembaki Frank dari atas. Namun akhirnya Frank berhasil lolos dan kembali mengejar kontainer tersebut. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Frank mogok. Namun Frank melihat ternyata ada pesawat pupuk yang sedang membagi pupuk di ladang. Tentu saja tanpa basa-basi, Frank pun membajak pesawat pupuk tersebut. Pesawat pupuk tersebut berhasil menyusul kontainer tersebut dan dari atas pesawat Frank pun melompat ke arah kontainer tersebut. Dan pendaratan Frank ke atas kontainer tersebut berakhir dengan mulus. Dan dari atas kontainer, Frank pun berhasil mengambil alih kontainer tersebut dan menendang supir kontainer tersebut keluar. Tentu saja Max yang melihat itu tidak tinggal diam, dia pun menembaki Max dari mobil tersebut. Dan entah bagaimana Max berhasil sampai ke dalam kontainer tersebut. Alhasil Frank dan Max pun bertarung memperebutkan kontainer tersebut. Awalnya, Max berhasil menyingkirkan Frank dari kontainer tersebut, namun Frank tidak menyerah. Dia pun lompat ke dalam kontainer dan berhasil menyingkirkan Frank yang berada di kemudi kontainer tersebut dan melemparnya keluar. Setelah menguasai kontainer tersebut, Frank pun tanpa basa-basi memarkirkan kontainer tersebut. Namun, saat duduk dia pun ditodong pistol oleh ayahnya Lay. Lalu ayahnya Lay pun hendak membawa Frank ke dalam hutan dan tibalah Frank ke ujung jurang di mana disitulah Frank akan dieksekusi oleh ayahnya Lay. Namun saat hendak menembak Frank, tiba-tiba ayahnya Lay ditembak oleh Lay dari belakang. Setelah menembak ayahnya, terlihat Lay sangat shock, namun Lay akhirnya berhasil ditendangkan oleh Frank. Dan seperti polisi India, sang inspektur pun datang di saat semuanya sudah selesai. Dan akhirnya mereka pun berhasil membebaskan orang-orang yang ditahan di dalam kontainer tersebut. Dan film pun tamat.